Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Berita Marco Polo 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Berita Ibnu Battuta 1304 sampai 1368. Musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada 1345 pada masa kekuasaan Al-Jahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara sendiri. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Demikian kutipan dari catatan perjalanan berjudul Tuhfat Al-Najha. Ia juga menyebutkan Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad 14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Menurut perkiraan para ahli seperti Kurgonje dan J.L. Moena, Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada pertengahan abad 11. Awalnya, kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Merah Khair. Merah Khair adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078. Penggantinya adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133. Sultan terakhir Pasai adalah Teuku Samudra atau Najimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Ia tidak memiliki keturunan sehingga ketika ia wafat, Pasai dilanda kekacauan karena perebutan takhta. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Raja-Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Merah Silu dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh yang memerintah dari 1267 sampai 1292. Ia keturunan Sultan Perlak, sekarang Malaysia. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka. Al-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Al-Jahir bertakhta dari tahun 1292 sampai 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki komoditas utama pedagang lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal mata uang emas yang disebut dirham atau dirham. Selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara yaitu Jawa. Pedagang-pedagang tersebut diberi keistimewaan oleh kesultanan, yakni bebas pajak. Para saudagar Jawa umumnya menukar beras dengan lada. Al-Jahir digantikan oleh anaknya, yaitu Mahmud Malik Al-Jahir yang memerintah pada tahun 1326
sampai 1345. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai masa keemasan. Pada masa ini pula Ibnu Battuta sekali lagi singgah di Pasai. Battuta menulis Sultan di negeri Sumatera atau Samudra menyambutnya dengan ramah, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'iyah. Menurut catatan Battuta, aktivitas pedagang di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai benua seperti Asia, yaitu Tiongkok, India, Malaka, terusnya Afrika dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya banyak yang terbatas kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Kemungkinan pengaruh Sultan Najimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama Islam di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan. Konon Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati memiliki hubungan keluarga dengan Sultan Pasai. Di bawah pemerintahan Ahmad Malik Al-Jahir, putra Mahmud Malik Al-Jahir, persisnya antara tahun 1345 dan 1350, datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan, setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-cerai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota, konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik Al-Jahir tahun 1383, bertakhta hingga 1405. Pada abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah riwayat Pasai berakhir.